Jadi ayah dulu meninggal, setelah ayah meninggal, suami meninggalkan. Biasanya dulu kalau juga misalnya ada ayah, teteh pasti ngobrol sama ayah. Minta bantu, minta komunikasi sama ayah, sekarang mah gak ada. Enggak, emang suami meninggalkan teteh maksudnya gimana sih? Nikah lagi. Nikah lagi. Nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini konten. Kita lagi ada di sebuah kampung ya, yang berada di Tasikmalaya. Kita akan bersilaturahmi ke rumah janda. Nanti kita bakalan ikutin ya kegiatannya, suasana desanya, dan aktivitasnya. Kita lanjut ya, kita susuri suasana perkampungannya. Untuk kampungnya juga bisa teman-teman lihat ya, adem dan sejuk. Aduh, alhamdulillah teteh, terima kasih banget udah suruh ke rumah ke sini ya. Masya Allah. Jadi di sini tuh tinggal sama siapa teh? Sama anak, Oh, sama anak. mama. Oh, sama anak sama mama. Bapak mat udah meninggal. Bapak udah meninggal, udah lama teh. Pas ditinggal suami Hah? Pas ditinggal suami, bapak meninggal. Kenapa teteh begitu? Jadi pas ditinggalkan suami, bapak juga meninggal. Jadi ayah dulu meninggal, setelah ayah meninggal, suami meninggalkan. Biasanya dulu kalau juga misalnya ada ayah, teteh pasti ngobrol sama ayah. Minta bantu, minta komunikasi sama ayah, sekarang mah gak ada. Itu paling sedih ya teh. Enggak, emang suami meninggalkan teteh maksudnya gimana sih? Nikah lagi. Nikah lagi. Harta segala dijualan. Hah? Anak yang sekolah, motor semua diambil. Harta dibawa gitu teh. Apa yang dibawa? Ya anak yang lagi sekolah, yang besar di kuliah, motornya juga diambil. Terus yang kecil kemarin diambil juga. Dua-duanya dijual. Jadi meninggalkan teteh sama motor dibawa kabur. Ya dibawa lah sama suami. Jadi sekarang Ya cuma ninggalin anak. anak juga ditinggalin. Sampai sekarang nikah juga nggak ingat tanggung jawab. Jadi pas waktu itu dia udah punya yang baru gitu, maksudnya nikah lagi gitu. Ya mungkin gitu, soalnya pas nikah 2 bulan ia melahirkan anak. Istrinya juga.
Udah 2 bulan istri yang sekarang melahirkan. Kan di itu kan aku ke istrina Di apa? nya diceraikan. Maksudnya diceraikan? Nya ke pengadilan tadi bayar istrina. Oh, jadi ke cerai teteh dibayar sama istri barunya. Terus teteh gimana? Ya mana sekarang enggak, yang kecil sekolah tuh jalan kaki. Sekarang yang kecil sekolah kelas 1 SMP. kelas 1 SMP. Jadi sekolah pun jalan kaki. Dan sampai sekarang nggak ditinggalkan begitu saja gitu, misalnya ngasih buat anak atau gimana gitu. Enggak. Tapi pas dulu nikah di sini teh, di rumah ini rumah siapa teh? Ya rumah sendiri pas peninggalan mantan suami dulu. Mantan suami dulu yang sekarang cerai. Teteh nikah berapa kali? 1 kali. Oh 1 kali. Oh ini juga peninggalan suami gitu. Cuman suami barang-barang diambil semuanya, cuman rumah ini yang enggak gitu. Nah rumah ini juga dulu teh barang mama, barang bapak dikasih. Dikasih sama? Ya, kasih uang nate bikin rumah ini. Oh dikasih emak sama bapak. Ya berarti bisa dikatakan ya, ini hak teteh mungkin ya, bukan hak suami. Cuman suami tinggal di sini, cuman harta-harta yang dulu mungkin dikasih ke teteh diambil lagi semuanya demi nikah lagi gitu. Pernah ngomong kenapa tak bisa jadi? Maaf kita langsung nanya. Ini teh nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Kenapa emang apa yang pengen teteh sampaikan? Apa teh? Apa yang bikin teteh sekarang menangis? Ya merasa sakit hati gitu. Sakit hati. Terus dia meninggalkan hutang-hutang. Hah? Saya harus tanggung jawab. Ninggalin hutang bekas apa teh? Bekas apa dulu ninggalin hutang? Ya kan dulu teh pinjam 30 juta. Ya terus dia teh nggak bayar, biasa bayar setoran terus pas ninggalnya nggak bayar. 30 juta bekas apa waktu itu? Ya dulu teh beli bahan-bahan mau bangun mau bangun rumah. Jadi teh. ceritanya beli bahan bangunan rumah, pinjemlah 30 juta. Tapi bahannya udah ada. Ya udah sedikit. Oh, udah ada disimpan di sini. Cuman Nggak dibayarin. Nggak dibayarin, Aku harus tanggung jawab. ke bank atau ke siapa? Ke bank. Ke bank. Dan sampai saat ini belum kebayarin. Tapi waktu itu sempat nyicil. Nyicil sampai 1 tahun. 1 tahun. Berarti sisanya berapa lagi? 2 tahun. Oh 2 tahun. Berarti sekarang sisanya uangnya berapa lagi kalau dilunasin? Belum beres akan diperkecil kan kan. Nggak kebayar gitu maksudnya. Maksudnya diperkecil gimana kan? Ya kan dari kemarin mas setoran 1 juta. Terus nggak kebayar diperkecil jadi 500, jadi diperpanjang waktu. Jadi 500. Tapi hitungannya kalau sekarang udah 2 tahun ini berapa juta lagi yang harus dibayar? Pas kemarin itu 15 jutaan deh ya. 15 juta lagi kalau juga misalnya hutang itu tertutupi dan bisa lunas gitu ya teh. Terus memikirkan anak sekolah. Itu yang paling utama ya. Jalan kaki terus. Ya kak maunya bikin beli motor tapi kan bayaran hutangnya belum beres. Terus teteh sekarang kerjanya apa untuk menghidupi 2 anak ini? Masak. Hah? Masak. Masak gimana teh? Masak di
Jadi bantu-bantu gitu ya. Jadi kalau juga misalnya di rumah makan atau gimana? Ya, memang sudah di rumah makan gitu. Oh, jadi teteh bantu-bantu di rumah makan itu per apa? Biasanya Per dapat bulan. per bulan. Terus anak kan di pesantren, biaya pesantren biaya jadi jarang nggak cukup. Tapi ini kebetulan teteh ada di sini. Nyiapan liburan. Oh, libur. Jadi sekarang lagi libur dulu. Cuman biasanya berangkat lagi gitu. Ya, Terus anak gimana kalau teteh berangkat? di pesantren ada Oh, di pesantren dititipkan. Untuk biaya pesantren gimana? Ya kan hasil dari kerja. Oh, hasil dari kerja. Dapat berapa itu kalau per bulan itu? 1,5 juta. 1,5 juta itu bantu-bantu di rumah makan ya teh. Itu per bulan gitu kan. Jadi teteh untuk ngidupi anak-anak dari hasil itu gitu kan. Masya Allah. Keinginan teteh emang kayak gimana sekarang? Ya keinginan teh ingin membahagiakan anak. Emang gantikan motor buat anak sekolah. Pengen dan pengen ya maksudnya ngebagian anak lah supaya anak Tidak jalan kaki. Ya, kasihan gitu. terus ya bikin ingin orang seperti orang lain cina. Oh, pernah ngomong gitu? Terus ngirim-ngirim foto-foto motor. Oh. Emang pengen dibeliin motor gitu, ini gitu ya. Kadang kesiangan, kadang jarang sekolah. Kan numpak mobil karena elap terus elapnya di waktu jadi sok kesiangan. Oh iya, kalau di kampung di sini kan pakai elap ya. Jadi kalau dari sini emang jauh, tadi juga saya ke sini juga udah. Jadi turun dulu jalan kaki nyari elap. Setelah ada elap, Ya kan ngajar waktu. Kalau elapnya udah pergi kadang sekolah pulang lagi. oh nggak jadi sekolah. Jadi cuman ada elap doang di sini. Jadi itu mungkin ya keinginan teteh salah satunya sih pengen ngebagian anak gitu ya. Pengen ngebagian anak dengan cara apapun. Tapi untuk makan gimana teh? Ya untuk makan mah cuma itu ya sehari-hari dari hasil itu Dari hasil itu kerja. kerja dari hasil teteh kerja. Terus jadi tulang punggung kan mama juga sendiri gitu tuh. Jadi harus membiayain anak mama. Jadi teteh tulang punggung ngebiayain anak, ngebiayain mama juga ya. Ada niatan untuk nikah lagi teh? Belum Belum. soalnya belum beres kayaknya. Belum beres. Beban gitu ya teh. Emang apa sih yang paling teteh sedihkan saat ini? Ya melihat anak kan gitu sok sering kadang tidak sekolah. Itu ya paling. Ya sering nelpon pas kerja juga sering nangis ngeluh. Apa teh? Tapi gimana lagi ini nggak melihat keadaan. Apa yang bikin sakit? Teteh biasanya ngomong apa anak? Ya ingin seperti teman-teman jangan mensekolah teh bareng. Ya makan kadang pas bulan puasa mah nelpon pulang maghrib jalan kaki baru nyampe rumah. Jalan kaki panas-panas. Sayangnya seorang ibu emang demikian sebetulnya. Yang penting teteh berdoa terus, mudah-mudahan ada jalan keluar teh. Amin. Itu yang paling penting.
Walaupun misalnya sekarang ditinggalkan suami, menikah lagi, dan teteh sekarang harus berjuang ngurus 2 anak ya. Yang satu sekolah, kalau yang satu mah udah keluar. Kemarin mah di Bandung yang Yang mana? besar teh kenging ya dapat ya tahfiz Quran. Tahfiz Quran. Ya alhamdulillah. Masya Allah. Jadi udah hafal Quran? Belum semuanya. Berapa juz? Baru berapa juz ya, kemarin itu juga sempat sakit-sakitan jadi ya keluar. Yang di pesantren? Yang besar. Oh, yang besar. Oh, dapat juara beasiswa apa tuh? Tahfiz Quran. Tahfiz Quran. Biasanya untuk apa tuh beasiswanya? Ya kan daftar gitu, daftar. Jadi pinginnya teh kuliah nate kan itu teh kuliah pas awal teh kuliah nate. Oh, jadi pernah kuliah dulu Pernah anak? kuliah. Terus? Kuliah baru 2 bulan. Pas kuliah 2 bulan teh kan itu pas bapaknya motornya diambil, dijualan. Jadi anak gak diterusin dari sana. Jadi bisa dikatakan karena bapaknya gitu kan anak jadi berhenti. Jadi sekarang berhenti kuliahnya? Iya, berhenti kuliah. Tapi jualan berhenti. Tahfiz Quran? Cita-cita semuanya teh. Cita-citanya berarti sekarang terpenggal dikatakan ya. Jadi kerja teh terpaksa gitu. Lihat keadaan Jadi sekarang kerjanya di mana? di toko. Di toko. Padahal cita-citanya waktu itu pengen kuliah, pengen jadi tahfiz Quran. Udah jalan cuman terpenggal oleh biaya mungkin dan keadaan. Karena ayah meninggalkan dan sampai saat ini tidak menafkahi. Ya. Sampai saat ini Belum. Di pas nikah. pernah teteh telepon atau bisa teteh datang? Udah enggak komunikasi. Kita masih bareng teh siapa teh? Rohayati. Hayati. Kita juga baru ketemu. Ini maaf kita langsung nanya ya teh. Kita video juga nggak apa-apa teh. Iya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, teh. Sekarang umur berapa teh? 38. 38, mempunyai anak 2 dan ditinggalkan oleh suami. Tadi ceritanya wah luar biasa ya. Sekarang harus menafkahi 2 orang anak dengan 2 cita-cita berarti ya. Kemarin anaknya cita-cita pengen kuliah padahal udah masuk, dan yang kecil ini sekolah jalan kaki. Dulu punya motor, punya kendaraan. Karena kejadian pisah, nah akhirnya teteh yang sekarang harus berjuang. Sabar ya teh. Insya Allah Allah tidak akan diam mungkin kalau juga misalnya melihat hambanya sakit. Insya Allah ini mungkin cobaan yang diberikan Allah. Insya Allah di balik cobaan ini pasti ada kebahagiaan. Amin. Saya yakin. Yang penting teteh jangan lupa sholat, itu yang paling penting, dan berdoa mudah-mudahan dalam kesulitan ini bisa terbuka kebahagiaan. Amin, ya Rabbal. Saya yakin. Teh, kalau untuk sekarang gaji yang 1,5 juta itu biasanya habis atau masih ada? Kadang nggak cukup, Pak. Cukup gimana? Ya gak kecukupan bayar pesantren, terus bayar setoran bekas mantan suami, terus jajan kan anak setiap minggu harus ada, setiap hari gitu. Jadi teteh nggak ada tabungan? Nggak pegang uang? Jadi habis semua? Karena nggak cukup minjam gitu. Minjam? Maksudnya minjam lagi gitu? Ya minjam lagi Ke? Ya ke itu, ke Dunungan. Oh, jadi minjam lagi kalau juga misalnya kurang. Kalau teteh nggak kurang minjam lagi ke bos gitu ya, bisa dikatakan bahwa ini kurang gitu, dan nanti jadi tunggakan dong itu teh. iya kadang gitu.
Jadi itu makanya. Jadi walaupun misalnya kerja, jadi habis begitu saja. Insya Allah. Ya mudah-mudahan teteh bisa kuat untuk menghadapi cobaan ini ya. Saya yakin insya Allah ada jalan terbaik. Ada jalan terbaik. Ya udah teh. Ini ada sedikit rezeki dari saya teh. Tolong terima. Masya Allah. Terima kasih, Kak. Mudah-mudahan sedikit membantu buat teteh. Terima kasih. Tami saya lancar rezekina, sehat sadaya. Teteh yang kuat menghadapi cobaan ini, insya Allah Ya amin. teteh bakal mendapatkan kebahagiaan. Walaupun sekarang harus mengurus 2 anak dengan jerih payah teteh, insya Allah kalau juga misalnya teteh ikhlas, teteh bisa mendapatkan lagi kebahagiaan itu. Amin. Bisa mendapatkan suami yang jauh lebih baik buat teteh. Teh boleh lihat ke sini teh. Udah nangis Ya. ya. Gak usah malu teh. Ya udah kalau gitu teteh semangat teteh. Ya. Insya Allah kita juga jadi pengen tahu lagi nih keseharian teteh dan Tini. Tapi teteh bakalan berangkat lagi nggak? Ya, berangkat lagi nanti sore. Kan Oh kalau nanti sore berangkat. kalau nggak berangkat kan gimana? Jadi harus tepat waktu kerjaan. Gitu. Berangkat. Tapi kalau juga misalnya saya kesini lagi boleh nggak? Ada nggak teteh? Ya paling pas hari libur. Hari kan, libur apa biasanya? biasanya hari Minggu, tanggal merah libur gitu. Oh hari Minggu libur ya? Hmm. Ya udah kalau itu insya Allah kalau ada waktu lagi dan mudah-mudahan kita ada rezeki lagi kita kesini lagi teh. Nggak apa-apa ya? Iya, makasih. Berarti setiap hari Minggu teteh ada. Nggak, kadang satu bulan sekali, kadang tergantung Oh, pulangnya. tergantung Tergantung anakmu, kalau mama mau pulang ya pulang aja gitu. Ya dan nanti kita bisa dikondisikan insya Allah, mudah-mudahan ada dari hamba-hamba Allah yang berbagi untuk teteh, mudah-mudahan Amin. apa yang teteh inginkan bisa tercapai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya udah kalau gitu teteh terima kasih. Ini maaf banget kita video nggak apa-apa ya teh. Iya, nggak apa-apa. Kita masukkan YouTube. Terima kasih teteh. Kita pamit aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.